Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan kembali pengajian kita, saling belajar, mengingatkan satu sama lain. Mudah-mudahan dengan saling mengingatkan ini akan bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Ta'ala pernah berfirman di surat Ad-Dariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya, di surat Ad-Dariyat ayat 55. Dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman, ya, bermanfaat untuk orang-orang beriman. Sebelum kita melanjutkan, saya mengingatkan kembali, mari kita luruskan niat-niat kita semuanya hadir di majelis ini hanya karena Allah, hanya mencari keridhaan Allah, dan juga mudah-mudahan kita belajar di sini, saling mengisi di sini menjadi wasilah buat masuk surganya Allah, berkumpul di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak hanya majelis di dunia, kumpulan di dunia, tapi juga kumpulan di akhirat. Ngumpulnya bukan di neraka, tapi ngumpulnya di mana, Bu? Di surga, ya. Ngumpulnya di surga. Baik, kita lanjutkan pengajian kita, yaitu membahas tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang masuk hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Ya, hadis yang ke-6 ini hadis tentang al-halal wal haram, yaitu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, tentang perkara yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Baik. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhu qala, dari bapaknya Abdullah, namanya An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya. Ya, Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Fa'labah bin Khalas namanya. Itu lahir pada tahun kedua Hijrah, tepatnya 14 bulan. Ada yang mengatakan 2 tahun, yang jelas tahun kedua Hijrah, 14 bulan setelah Rasul berada di Madinah. Jadi baru lahir. Dan saking saat itu Rasul gembira sekali dengan lahirnya An-Nu'man bin Bashir ini, dengan sahabat ini. Kenapa? Karena pertama ini dari anaknya orang Madinah sendiri, yang saat itu orang-orang Madinah dibenci oleh orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu sudah mengatakan bahwasannya, menyebarkan berita bahwasannya para sahabat Nabi ini tidak akan pernah melahirkan anak-anaknya lagi, ya, baik dari orang Ansor maupun orang Muhajirin. Tapi Allah buktikan bahwa apa yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi itu, propaganda tersebut bohong. Rasulullah SAW sangat gembira dengan kelahiran An-Nu'man bin Bashir. Ya Bu, ini Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, berarti
bergaul dengan Nabi itu cuma sebentar ya Bu ya. Kan Nabi di Madinah berapa tahun Bu? Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Ya, sahabat ini lahir, Nabi sudah masuk tahun kedua di Madinah. Tapi ketika mendengar hadis ini berarti masih kecil ya Bu ya. Masih kecil. Dari kecil sudah rajin nuntut ilmu. Dari kecil sudah apa Bu? Sudah mau belajar, mau meniti jalan-jalan kebaikan. Apakah seinstan itu Bu? Tidak. Berarti ada peran siapa? Peran orang tuanya. Ya, ada peran orang tuanya. Jadi ibunya Nu'man ini namanya Amroh bin Rawahah, binti Rawahah. Saudaranya Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini adalah pembawa panji jihad ketika di peperangan Mu'tah. Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Thalib. Ya, ini saudarinya. Amroh ini sahabiyah juga, sahabat Rasulullah juga dari kalangan perempuan. Nah, punya anak An-Nu'man, soleh juga, tidak instan. Anak itu senang ke masjid, nggak instan. Anak itu senang kepada kebaikan, nggak instan. Butuh perangkat-perangkatnya. Di antara perangkatnya adalah apa? Salahiyatu al-walidain. Ya, baiknya kedua orang tua. Itu perangkatnya. Bu ya, saya sebelum masuk hadis nih pelajaran dulu sedikit sejarahnya. Ini sedikit banget ya. Sedikit banget. Sejarahnya panjang orang ini. Tapi yang paling penting pelajarannya. Berarti kita nih sebagai para orang tua ketika menginginkan anak-anak kita baik harus punya peran. Di antara peran orang tua yang terbaik adalah apa? Memberikan keteladanan kesolehan. Ya, nasihat dengan perbuatan lebih mengena daripada nasihat dengan perkataan. Apalagi kalau perkataannya sesuai dengan perbuatannya. Ya Bu ya. Nah, gimana kita orang tua supaya memiliki kesolehan? Nah, Ibu sedang belajar. Ya, belajar untuk menjadi soleha. Ya Bu, jangan belajar ingin menjadi soleh Bu. Belajar ingin menjadi soleha. Ya Bu ya. Ya. Jadi salah satu faktor kesolehan ke orang tua itu adalah apa? Ilmu. Karena dengan ilmu itu bisa tahu mana benar, mana salah. Mana baik, mana buruk. Bagaimana mau jadi orang soleh, jadi wanita soleha, kalau tidak tahu mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Dan bagaimana akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kalau dia tidak tahu mana baik dan buruk, mana benar dan salah. Ya Bu ya, makanya rajin ngajinya ya. Jangan semangatnya 10%, kendornya 90%. Ya. Wah, alasan tos hajatan, tos naon, segala rupa wae nya. Ayan tos healing cenah. Lagi di mana? Lagi healing. Emang di rumahnya itu ada penyakit sampai healing di luar rumah? Kan aneh ya Bu ya? Bener gak? Ya, Ibu lagi di mana? Lagi healing saya. Emang ada apa dengan suami Ibu? Sampai Ibu healing di luar rumah. Bapaknya ditanya, lagi apa? Lagi healing. Emang ada apa Pak dengan istri Bapak? Ya, ada apa di rumah Bapak? Sampai healingnya di luar rumah. Kan aneh. Ya kan? Nah, saya suka lucu lagi apa? Lagi healing. Istri di mana? Di rumah. Ah, berarti Anda ada masalah sama istri Anda. Ya, Ibu lagi apa? Lagi healing sama teman-teman. Wah, berarti Ibu ada masalah sama Ibu. Di rumahnya nggak ada yang nggak beres. Sampai keluar rumah ingin menyembuhkan hati yang lukanya. Ya, ya Allah. Jangan-jangan ada home traumatik ini. Ada home traumatik. Ya kalau di rumahnya seperti itu gimana mau
mengharapkan keturunan yang soleh. Betul nggak, Bu? Ibu, surat Al-Kahfi ayat 82 itu menceritakan apa? Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wasallam membangun tembok yang roboh milik dua anak yatim. Ya, di bawahnya ada harta karun, harta simpanan bapaknya. Harta simpanan bapaknya. Nah, Bu, ternyata bapaknya siapa? Wa kana abuhuma sholiha, kata Allah. Bapaknya, orang tuanya, kedua anak yatim ini dulunya orang yang soleh. Makanya kata para ulama, kesolehan orang tua itu akan mendatangkan penjagaan Allah terhadap dirinya dan terhadap hartanya, juga keturunannya. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi waqad ruwiya, dan sungguhlah diriwayatkan, ya annallaha yahfadzus salihah, bahwasanya Allah akan menjaga orang soleh fi sab'atin min dzurriyyatihi, sampai 7 keturunannya, ya, dijaga, Bu. Nah, ini kembali ya, contohnya ini nih, anak yang baru tahun 2 Hijrah, Nabi wafat tahun 11 Hijrah, karena 10 tahun, ya, 10 tahun di Madinah. Nah, baru bergaul sekitar 8 tahun, masih kecil, tapi sudah mencintai kebaikan, bahkan hafal hadis ini yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan anak kecil ini hafal 114 hadis. Ya, apa yang diucapkan Nabi diriwayatkan lagi oleh dia sebanyak 114 hadis. Kita hadisnya boro-boro ya, Bu ya. Al-Fatihah we bulak-balik ghairil maghdubi alaihim, didinya we ya tego tak kho ya, dibalik bae deui suratna nu paling inget bae lah, lamun teu trikul qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas, nya alam taro alam nasroh, inget alamna nya punya alam taro alam nasroh alam taro kami tareh. Nah, tos teu naonnya eta ge masih maos Quran, tapi kita harus ada peningkatan hidup itu ya, Bu ya. Jangan ningkatin saja ekonomi ya. Ketika ekonomi turun, aduh, ya gimana nih? Ya sama suaminya teh, Pak gimana nih? Ya gimana nih? Kita usaha lagi kendor. Pernah nggak berpikir, ya gimana nih? Iman kita kok lagi turun ya? Nah gitu, orang nggak kayak gitu. Ya, Bu ya. Nah, coba kayak gitu. Jangan, wah ekonomi ini harus ditingkatkan. Iman kita pun harus ditingkatkan. Ibu banyak duit, tapi ibu jadi orang yang kuat imannya, itu lebih baik. Bahkan duit ibu akan bermanfaat. Ya, harta ibu akan bermanfaat. Kata Nabi SAW, al-malus soleh, ilmar'is soleh. Harta yang baik itu untuk orang yang baik. Ya, kalau harta yang baik berada di tangan orang yang baik, akan berbuah kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Baik, kita lanjutkan. Apa yang kata sahabat An-Nu'man bin Bashir ini radhiyallahu anhuma, qala, dia telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun musyabbahatun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Ya, karena apa? Dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang didiamkan oleh Al-Quran, apa yang didiamkan oleh Rasulullah SAW, selain ibadah, hukum asalnya halal. Nah ini patokannya ya, Bu ya. Apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah,
Selain ibadah, hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Ya. Nanti ada penjelasannya. Yang kedua, wal haramu bayyinun. Yang kedua adalah kata Nabi SAW apa? Dan yang haram itu jelas. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, hukum asalnya haram. Ini kaidah umumnya. Kaidah umumnya. Ya. Kaidah umumnya apa yang dibiarkan halal, apa yang dilarang haram. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada pengecualian. Kecuali yang dibiarkan ada petunjuk, ada indikator yang menunjukkan kepada keharamannya. Hukum asalnya halal. Bisa dipahami, Bu ya? Tapi ternyata ada indikator bahwa itu haram. Contoh, saya mau tanya, Bu. Apa namanya? Ya, indikator untuk menjadi haram ya. Bangkai ikan halal enggak, Bu? Bangkai ikan. Dulu ada para sahabat itu bawa pasukan, itu bisa hidup sebulan. Hanya makan ikan, bahkan dibawa ikannya ke rumah. Ya, nemuin bangkai ikan. Sampai bisa duduk-duduk di mulutnya. 13 orang sahabat itu ya. Saking gedenya ikan paus itu. Ya. Bangkai ikan halal, Bu. Ya, kata Nabi SAW, uhillat lana maitatani waddamani. Dihalalkan untuk kami 2 bangkai dan 2 darah. Yang pertama bangkai apa? Fa ammal maitatani ya faljaradu wal hut. Ya, wal hut. Adapun misalnya 2 bangkai itu adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Bangkai belalang dan bangkai ikan. Ya. Wa amad damani falkabi dua tihal. Adapun 2 darah yaitu apa? Hati dan limpa. Nah, saya mau tanya, Bu, hukum asalnya bangkai ikan berarti boleh. Tapi ketika ada indikator, apa indikatornya? Bisa memudorotkan, bisa membahayakan, maka yang halal menjadi haram. Bisa paham, Bu? Oke. Ya, yang halal menjadi haram. Contohnya tadi, ternyata bangkai ikannya sudah busuk. Nah, inilah indikator membahayakan. Nah, maka jadi haram yang tadinya halal. Demikian sebaliknya, hukum semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, hukum asalnya haram. Ya, hukum asalnya haram. Ya, al aslu fi nahyi al haramu. Ya, hukum asal larangan itu adalah haram sampai ada indikator yang menunjukkan kebolehannya. Ya. Jadi yang haram, hukum asalnya tetap haram sampai ada indikator yang menunjukkan kebolehannya. Apa contohnya yang haram? Babinya nggak haram, Bu. Daging babi yang haram, Bu, ya. Saya ditanya, Pak, Ustadz, hukumnya makan anjing haram apa makan anjing gimana? Jangan, Pak, jangan makan anjing. Bapak kayak Dracula makan anjing. Kalau daging anjing ya. Jadi hukum asalnya haram. Ada indikator, contohnya daging babi. Contohnya daging babi. Nah, hukum asalnya haram. Tapi ternyata dalam suatu keadaan mendesak, ya, darurat, indal idtiror, maka itu menjadi halal dengan dibatasi, ya, sekedar untuk menghilangkan kedaruratan. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira bagi wala 'adin fala itsma 'alaihi. Nah, yang diharamkan Allah tuh diantaranya selain darah, selain bangkai, selain yang disembelih untuk selain Allah, itu adalah daging babi. Tapi kalau terdesak, ya, terdesak, misalnya ada orang yang lagi naik gunung hiking, lewat hutan, kehabisan bekal,
Ya, ternyata nemuin apa? Nemuin apa? Babi hutan. Takut. Bukan dimakan malah takut. Ya, tapi kitanya bawa pedang misalnya ya. Oh, ternyata apa namanya? Tidak ada yang lain kecuali daging babi itu di sana. Maka boleh asal jangan berlebihan. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu harus dibatasi. Kita tarik ke masalah kontemporer. Masalah kontemporer. Contohnya apa? Vaksin. Betul, Bu? Vaksin dari apa? Ada apanya enzimnya? Ya, kita tahu ya, Bu. Kita tahu. Jangankan itu. Yang sudah biasa, jangankan vaksin Pfizer ya dan yang lain-lain. Ini vaksin yang biasa buat umroh, meningitis, buat haji. Ada apanya, Bu? Enggak ada, ya susah di botol vaksin ada babinya. Botolnya segede gimana di botol vaksin ada babinya. Ada lemak babinya, ya. Tapi kalau tidak pakai vaksin meningitis, sudah hasil tajarrub, hasil eksperimen, ini bakal bahaya. Maka pakai. Nah, hukum asalnya haram. Tapi dalam keadaan tertentu menjadi halal. Karena ada indikator. Paham, Bu ya? Nah, jadi biar jelas. Saya senangnya ngejelasin itu agak rinci. Ya, agak rinci, tapi sesuai dengan keadaan. Enggak dijelasin, Bu, kaidah-kaidah maya-maya, pusing nanti. Itu biar buat yang kuliah-kuliah itu mah. Nah, apa namanya? Kembali tadi, yang halal jelas, yang haram jelas. Sudah. Nah, tapi kata Nabi, wa bainahuma umurun musyabbahatun. Dalam riwayat mustabihat. Di antara perkara yang haram dan yang halal dan yang haram itu ada perkara yang masih samar. Syubhat, ya. Nah, disebutnya syubhat, belum jelas halalnya, belum jelas haramnya, belum jelas benarnya, belum jelas salahnya. Lalu Nabi menjelaskan bahwa perkara-perkara yang masih samar ini la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak ada yang mengetahuinya, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi umumnya kita ini nggak tahu. Contohnya apa? Masalah-masalah yang masih samar itu yang memang tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Ya, tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Itu diantaranya. Nah, kebanyakan kita ini tidak tahu. Contohnya, saya tarik ke masalah kontemporer, jangan masalah klasik. Ya, karena kita hidup zaman sekarang. Contohnya apa? Tentang hukum menggunakan e-money. Kan duitnya mana e-money? Ada nggak duitnya? Nggak ada kan? Ya, sedangkan transaksi itu harus pakai uang. E-money kan uang digital. Ya. Nah, inilah nggak jelas. Tugas kita apa? Tanya ulama. Ulama saja bisa nggak jelas. Ahli ilmu saja bisa nggak jelas. Bisa nggak tahu. Mereka tanya lagi ke yang lebih tinggi ilmunya. Nah, apalagi kita orang awam. Sesuatu yang tidak jelas, belum tahu halal dan haramnya, ibu jangan labrak. Tanya dulu ke orang yang tahu. Ya, jangan labrak. Kalau itu hukum asalnya bukan ibadah, hukum asalnya halal. Tapi saya takut haram. Tanya dulu. Ya, jangan labrak. Kalau itu ibadah, hukum asal ibadah tidak boleh, dilarang. Sampai ada petunjuk dalil yang memerintahkannya. Tapi saya belum tahu nih, ibadah ini ada enggak petunjuk dalil yang memerintahkannya. Tanya dulu ke orang yang lebih ngerti, ke ahli ilmu. Ya, jangan melabrak jalan sendiri. Karena tidak ada yang tahu perkara yang enggak jelas ini, yang belum jelas ini. Kebanyakan manusia itu tidak
Tidak tahu. Berarti hanya sedikit orang. Sedikit orang, Ibu ya. Tadi contoh e-money. Tanya dulu. Maka dikajilah oleh para ulama transaksi ini. Akhirnya apa? Mayoritas ulama mengatakan boleh. Silakan e-money. Ya. Silakan e-money. Contohnya lagi Ibu transaksi jual beli sama mesin. Benar Bu? Ada kita kalau mesin tuh di negara-negara di kota-kota besar kan beli minuman pakai duit. Ya kan, keluar aja minumannya, masukin duit. Ibu transaksinya kapan? Transaksi jeung lomari. Ijab kabul sareng mesin. Mesin abdi nampi barang. Cek mesin teh. Cek mesin teh. Abdi nampi artos. Ada yang kayak gitu? Enggak ada, ya kan? Enggak ada. Makanya dibahas oleh para ulama gimana hukum jual beli seperti ini. Akhirnya apa? Keluarlah kaidah-kaidah. Karena agama itu, Quran dan Sunnah itu ada yang menyebutkan haram secara spesifik, ada yang menyebutkan haramnya secara global. Semua yang najis, yang kotor, yang buruk itu diharamkan secara global. Ya, maka dikaji oleh para ulama seperti tadi. Bagaimana jual beli dengan mesin seperti ini? Kata para ulama, halal. Karena itu kebutuhan. Ya, hajatun nas, kebutuhan manusia. Akhirnya muncullah kaidah-kaidah di sana. Panjang lah kalau dibahas. Contoh lagi, ya, ada enggak dalilnya sabu-sabu haram? Ada enggak dalam Quran? Enggak ada. Dalam hadis enggak ada. Ya. Tapi secara umum memang ada. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Nabi diutus itu kata Allah fungsinya menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk. Ya. Nah, sekarang sabu-sabu buruk bukan? Buruk, mabuk. Kata Nabi kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Kenapa khamr? Khamr itu yakhmurul aqla. Itu bisa menutup akal. Ya, menutup akal. Maka setiap yang merusak akal, agama kita ini agama yang menjaga akal, itu diharamkan. Kata Nabi kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Ya Bu ya. Nah, ada yang sifatnya lagi samar, spesifik. Nih mau kurban, contoh. Kan ada saja orang yang tidak tahu gimana sih kalau saya kurban untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Nah, ya kan? Kata si Anu, kata Kiai Fulan nggak boleh. Kata Ustadz Fulan nggak boleh. Bingung saya. Ibu nggak usah bingung, ambil saja mau yang mana. Kan kita mau orang awam, harus tanya ulama. Ketika ulama menjelaskan, ya, maka silahkan ambil. Mau yang mana, yakinnya yang mana, supaya kita beragamanya mudah mengamalkan agamanya. Boleh enggak sih kalau daging kurban ini kita simpen, dibikin kornet baru dibagikan? Kan seperti itu, banyak perkara-perkara. Intinya kebanyakan orang tidak tahu hal-hal yang masih samar. Maka tugasnya nanya. Sikapnya satu ini yang pertama. Sikap yang kedua, ini yang diajarkan Nabi. Kata Nabi kelanjutan hadisnya, faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang masih samar, masih enggak jelas, maka dia sudah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Ya, dia menjaga agamanya dari kekurangan, menjaga kehormatannya dari celaan manusia. Jadi kalau sikap kedua kita kalau belum jelas, jauhi. Jangan dilakukan. Ya, jangan kita masuk ke dalamnya. Nah, kemudian kata Nabi, "Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram."
Dan barang siapa yang dia terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat, maka waqa'a fil haram. Dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ya, maksudnya apa, Bu? Orang yang terbiasa menjerumuskan diri dalam perkara yang belum jelas halal dan haramnya. Dalam segala hal, baik ibadah maupun bukan ibadah. Ya, makanan, minuman, apa yang kita pakai itu akan mudah terjerumus pada yang haram. Makanya salah satu bentuk ketakwaan, kalimat takwa kan dari kalimat ini, apa namanya, al-ittiqa'u, jadi menjauhi. Salah satu bentuk ketakwaan itu, ketakwaan seorang ketika dia belum tahu halal haramnya, belum jelas halal haramnya, dia jauhi. Dia jauhi. Ya, karena takut terjerumus. Bisa dipahami ya, Bu ya? Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembalakan dombanya di seputar daerah larangan. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiku an yarta'a fihi. Hampir saja dia menggembala di daerah larangan tersebut, di dalamnya. Kenapa Nabi mengumpamakan dengan seperti seorang penggembala? Dulu orang-orang Arab itu, raja-raja Arab itu suka punya batasan wilayah. Penguasa-penguasa Arab itu. Jadi dibatasi wilayahnya. Kalau melewati batas itu langsung kena hukuman. Kalau enggak kalau menjauhi, maka dia akan tidak akan bisa masuk wilayah itu dan tidak akan kena hukuman. Ini Nabi mengibaratkan orang yang dekat-dekat dengan syubhat. Ini orang seperti menggembalakan dombanya di sekitar daerah larangan. Ada jaminan enggak, Bu, bahwa dombanya tidak akan loncat ke tanah orang lain? Enggak ada. Yang ada mah bisa jadi kemungkinan besar loncat. Ini ibarat orang yang terus dalam perkara yang syubhat, enggak jelas halal dan haramnya, ya, ada kemungkinan dia akan berbuat dosa. Kemungkinan berbuat dosa. Makanya perkara yang jelas belum jelas halal dan haramnya, baik dan buruknya, benar dan salahnya, tadi sikapnya sudah saya jelaskan. Pertama tanya, ya. Pertama nanya nih ke yang ahlinya. Kalau sudah yakin, oh ya yakin sudah. Praktekkan. Ya. Yang kedua apa? Diam. Yang ketiga tinggal jauhi. Ya. Kalau enggak nanya, diam sampai jelas perkaranya. Ya. Kalau yang ketiga, jauhi. Nah, dalam prakteknya sehari-hari, mana yang mau kita praktekkan dulu? Menjauhi dulu, diam dulu, atau nanya dulu? Silahkan. Tergantung situasi dan kondisi. Kan beda-beda. Ada orang yang nggak jelas, tapi mau nanya, nggak ada ulama di tempatnya. Ya kan? Nanya Kiai Google juga nggak tahu. Ya kan? Seperti itu. Nah, akhirnya apa? Dia diam dulu. Nantilah saya tanya dulu. Diam dulu. Kemudian ada yang langsung menjauhi. Saya jauhin dulu ini, takut. Ya. Itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Tapi kalau memang kebutuhannya mendesak, Bu, nanya. Itu di Saudi itu ulama, di negeri-negeri Timur Tengah, ulama itu benar-benar dihormati. Walaupun mereka di penjara. Mereka misalnya di penjara sama pemerintah. Giliran ada sesuatu hal yang harus ditanyakan, dibuka penjaranya. Syekh, ini gimana hukumnya? Boleh apa enggak? Ya, nanti dulu dibahas dulu. Oh iya, hukumnya boleh. Udah ditutup lagi pintu penjaranya. Sampai segitunya. Walaupun mereka memenjarakan ulamanya, tapi mereka tetap nanya. Hukum ini gimana? Nanya dulu ke ulamanya, ya. Sampai segitunya. Kalau di kita beda ya, beda di kita mah. Hati-hati, ulama dengan penceramah beda. Ulama bisa jadi penceramah belum tentu ulama. Ya, belum tentu ulama. Penceramah belum tentu ahli ilmu. Ya, ceramah mah bisa, orang anak TK juga bisa. Betul gak? Ayo latihan ceramah, juara pidato seprovinsi.
dia juara, hebat, ya pidato. Tapi kan belum tentu tahu ilmu. Jangan kebalik ya Bu ya. Karena akhir zaman ini, menjelang akhir zaman, banyak yang kebalik. Salah satunya dimatikannya ulama, diangkatnya ilmu dengan cara dimatikan ulama. Ya. Kalau ulama itu sudah dimatikan, kata Nabi, hatta lam yabqa aliman, sampai tidak tersisa satu orang ulama pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka ditanya oleh umatnya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Akhir zaman itu banyak punten banyak sekali konten-konten di media sosial yang ngelolanya bukan ahli ilmu, cuman comot inilah, comot itulah, akhirnya membingungkan, akhirnya membuat umat Islam ini terpetak-petak, berantem terus ya, gara-gara beda kerudung berantem, ya kan, gara-gara beda jilbabnya berantem, gara-gara beda pakaiannya berantem, ya kan, gara-gara sholat di masjidnya beda, yang satu kunut nggak kunut berantem, atau gimana mau berantem terus mah? Ya. Kenapa? Salah satu sebabnya ada orang-orang yang tidak paham ilmu muncul, ya, ingin dianggap sebagai orang berilmu. Ai nyarios magampil, tapi ai tanggal walerna tah nu beuratnya punya. Terus Imam Malik teh pernah keluar di Madinah dari sejak lahir sampai wafat. Itu imamnya kota Madinah, ulamanya. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, banyak muridnya. Imam Malik ditanya 40 pertanyaan. Ada orang dari Irak datang. Wahai Syekh, kami mau bertanya. Bertanya 40 pertanyaan. Oleh yang belajar kepada beliau. Yang dijawab hanya 4. Sisanya beliau jawab apa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Akhirnya apa? Ada seorang muridnya bilang, wahai Syekh, wahai Imam, engkau tidak tahu. Sekelas engkau tidak tahu. Hebat. Ya, kata Imam Malik apa? Naam, iya. Dan sampaikan kepada yang lain bahwa anna malikan la yadri, bahwasanya Malik itu tidak tahu. Jadi nggak malu, itulah ulama. Kalau emang nggak tahu ulama itu bilang. Kalau masih samar jawabannya, ya sudah nggak tahu. Nggak, oh menurut saya sih begini, menurut saya Anda siapa? Ya, Quran aja nggak hafal, dina hafal lagi yang ngerti, ya hadis komo, apalagi usul fikih, ilmu hadisnya, macam perangkat bahasa Arabnya. Tahu ulama beda. Makanya hati-hati Bu ya, kalau bertanya hati jangan sembarangan bertanya. Yang sudah kapasitas ilmunya. Bukan berarti orang sering muncul di YouTube, subreknya sampai jutaan ya Bu ya. Subreknya yang nontonnya apa? Banyak. Wah, ini hebat ulama, belum tentu. Belum tentu dia ahli ilmu, belum tentu. Ya. Orang berilmu tuh tahu siapa yang di media itu yang berilmu dan yang tidak berilmu, tahu orang berilmu itu. Ya. Banyak saya kadang mulus-mulus dada. Ya Allah, ditanya hukum yang dasar aja nggak tahu, gelarnya doktor. Ditanya hukum yang dasar saja nggak tahu tentang rukun wudhu. Kan ngeri. Ya. Sudah banyak tampil di YouTube, subreknya banyak banget, ya, yang nontonnya banyak banget, orang sudah menganggap dia ini ulama, ya. Nah hati-hati tanya memang orang yang ilmunya bagus ya, ada apa namanya, ilmunya bagus, enggak semuanya. Itu nanti ibu akan tahu sendiri ibu-ibu ya. Mana yang berilmu dan mana yang tidak
berilmu. Bobotnya juga beda ngomongnya. Yang berilmu ngomongnya beda. Ngomongnya ada runtutan kaidah-kaidah ilmunya itu dibawa. Artinya nggak keluar dari itu, dari aturan. Nggak seenaknya. Ya, bobotnya beda. Kita lanjutkan. Jadi tadi ya, Rasul mengumpamakan apa? Penggembala di daerah larangan. Karena memang kebiasaan penguasa Arab seperti itu. Maka Rasul membuat perumpamaan dengan sesuatu yang bisa langsung dipahami oleh masyarakat. Nih, inilah cerdasnya Rasul. Jadi kalau mau menjelaskan sesuatu yang mudah untuk dipahami oleh yang kita jelaskan kepadanya, ya. Mudah, pakai sesuatu yang mudah dipahami. Jangan ini sulit-sulit, yang rumit-rumit. Nanti malah nggak nyampe, nggak bisa dipahami, nggak bisa dipraktekkan. Malah pusing nanti ya, malah pusing. Nah, ini ibaratnya orang yang tadi apa? Terus bergelimang pada syubhat, maka kemungkinan besar akan masuk melakukan perkara yang haram. Kemudian ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, akan baik seluruh perbuatannya. Seluruh anggota badannya. Ya. Telinganya baik. Ya, maksudnya yang didengarnya yang baik, ya. Matanya baik, yang dilihatnya yang baik. Nanti ibu-ibu jalan-jalan ke mall, ini saya lihat yang baik-baik. Bagus. Emang benar Bu, itu baik-baik ya. Nggak ada yang buruk itu. Tapi maksudnya bukan begitu ya Bu ya. Nah, wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu rusak, akan rusak seluruh perbuatannya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Bu, sebentar sedikit lagi pelajarannya ya. Nanti selain tanya jawab. Baik, di sini ada pelajaran kesimpulan dari yang syubhat dulu tadi. Haram, halal, haram dan syubhat. Bahwasanya apa? Yang pertama al-has ala fi'lil halal wa ijtinabil haram. Hadis ini mendorong kita untuk melakukan perkara yang halal dan menjauhi yang haram. Dahlah yang halal juga banyak, bahkan lebih banyak. Jadi jangan sampai ada prinsip nu halal bagi hese, nu haram bagi hese, nu halal, itu salah prinsip. Ya, yang halal lebih banyak kok. Coba makanan yang halal lebih banyak, apa yang haram yang lebih banyak? Halal. Coba. Makanan yang haram ada jelas kaidah-kaidahnya dalam agama. Bisa ditetapkan dengan mudah dalam agama kita. Tapi yang halal, yang enggak, itu lebih banyak. Lebih banyak. Ini punya prinsip yang halal gehese, nu haram gehese, kemudian nu halal ya Allah. Ini prinsip yang apa? Prinsip orang yang malas. Malas untuk mencari sesuatu yang halal. Ya, insya Allah Bu, kalau kita sudah terjebak dengan yang haram, tinggalkan. Nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Mantaraka syai'an lillah, amwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Itu riwayat Imam Ahmad ya. Barang siapa yang meninggal atau yang semaknanya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan diganti dengan yang lebih baik darinya. Ya Bu ya. Kemudian al-ihtiyat, hati-hati kita. Ya, al-ihtiyatu minad-din. Sikap hati-hati itu bagian dari agama. Ya, bagian dari agama. Sikap hati-hati itu. Maka orang yang ragu terhadap sesuatu lebih baik tadi sikapnya sudah saya jelaskan ya. Salah satunya tinggalkan. Ya. Kemudian islahun nafsi yakunu bisalahil qalbi. Baiknya diri kita, baiknya jiwa kita, yaitu memperbaiki jiwa kita ini, memperbaiki diri kita ini bisa terjadi dengan baiknya hati kita.
Karena al-qalbu amirul jasad. Hati itu kata para ulama pemimpinnya anggota badan. Kalau hati itu baik, anggota badan akan baik. Kalau hati itu buruk, anggota badan akan buruk. Makanya kata para ulama, fal qalbus salimu huwas salimu minal afati wal makruhati kulliha. Ya. Hati yang bersih itu hati yang selamat, yang bersih dari berbagai afat. Ya, kesalahan, ketergelinciran dan perkara-perkara yang dibenci dalam agama. Ya. Ini hati yang selamat. Ya, hati yang bersih itu hati yang bersih dari perkara-perkara yang memang dibenci oleh agama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.